Shalom, ya adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam materi kita di saat ini. Dan pembacaan kita terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6, Kejadian 28 ayatnya yang ke-15, 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita sama satukan hati dan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus yang kami mau persembahkan padamu dalam kerajaan sorga, karena Engkau begitu baik. Kami ada di saat ini sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk bertahta dalam hati dan jiwa kami. Isi hati dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ketika firman-Mu yang akan kami baca di saat ini, kami boleh memahami, kami mengerti akan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami telah siap untuk mendengar kata sabda-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita baca dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-15 di bawah judul Mimpi Yakub di Betel. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tanggal 6 September kemarin, Ketong GPM merayakan ulang tahun yang ke-85. Pada hari ulang tahun ke-85 ini, kita GPM merayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda bukan saja Maluku, tetapi di dunia. Namun sebagai gereja, kita harus tetap bersyukur bahwa GPM terus dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan pelayanannya dari tahun 1935 hingga sekarang, kita semua ada dalam lindungan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dalam Kejadian 28 ayat 15, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau dan melindungi engkau. Artinya apa adik-adik? Kita sebagai GPM ada hingga saat ini itu karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Yang mana Tuhan melindungi kita semua sebagai GPM untuk tetap ada, untuk tetap melayani, untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Ya adik-adik, awal perkabaran Injil yang dilakukan di Maluku adalah oleh orang-orang Portugis. Orang-orang Portugis datang ke Maluku untuk mencari negeri-negeri baru dan juga untuk melakukan perdagangan. Setelah mereka melihat keberhasilan Vasco da Gama yang berhasil menemukan daerah baru atau negeri baru, yaitu di India, dengan kekayaan rempah yang ada di sana, sehingga meningkatkan perekonomian mereka. Karena itu mereka terus mencari negeri baru, dan mereka mulai dari Malaka. Waktu itu di Malaka itu menjadi pusat perdagangan Maluku dan India. Kemudian dari Malaka mereka datang ke Ternate dan mendirikan benteng dan menjadikan Ternate sebagai pusat pangkalan strategis mereka di sana. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sejalan dengan perdagangan yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Portugis, mereka juga menyiarkan agama. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang setia kepada Kristen Katolik. Dan karena itu perkabaran Injil atau penyiaran agama harus mereka lakukan. Dan penyiaran agama itu adalah Kristen Roma Katolik. Bagi mereka, orang-orang Portugis, penyiaran agama berarti perluasan wilayah kekuasaan. Salah satu pekabar Injil Kristen Katolik di Maluku yang sukses adalah Franciscus Xavierus. Franciscus ini dianggap berhasil karena kasih sayangnya kepada penduduk setempat dan selalu membela penduduk asli yang ditindas oleh bangsa Portugis. Nah adik-adik, setelah 1 abad orang Portugis, orang Belanda pun datang ke Indonesia. Pengikut reformasi, yaitu pengikut ajaran Martin Luther dan Calvin. Orang Protestan atau reformasi mempunyai sistem yang berbeda dengan gereja Roma Katolik.
Protestan tidak ada hari di gereja, tidak ada ordo-ordo seperti yang ada di dalam gereja Katolik. Sama seperti orang Portugis mencari daerah atau negeri baru untuk perdagangan dan juga menebarkan agama Kristen Katolik. Begitu pula dengan Belanda. Belanda mencari negeri atau daerah baru untuk perdagangan dan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Dan baptisan pertama itu dilakukan di Ambon, yaitu tanggal 27 Februari 1605. Dan dianggap sebagai hari lahirnya gereja Protestan di Indonesia. Sudah berusia yang ke-415. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu pekabar Injil dari Belanda yang berpengaruh sekali di Maluku adalah Joseph Kam. Waktu Joseph Kam datang ke Ambon, sudah ada orang Kristen di sana, di Liase, di Seram, di Buru, di Banda, di Kei, dan sebagainya. Namun agama mereka sesuai dengan yang dianut oleh orang Portugis, yaitu Kristen Katolik. Tetapi oleh VOC mereka disuruh untuk menjadi Protestan. Nah, adik-adik, dengan adanya pemeliharaan rohani yang baik, maka Kristen di Ambon, Liase, Buru, dan lain-lain itu berkembang sangat pesat. Joseph Kam melakukan latihan-latihan rohani, perkumpulan doa di mana orang-orang yang sudah dibaptis berkumpul. Joseph Kam mulai melakukan ibadah minggu, disertai pembacaan firman, baptisan anak-anak, perjamuan kudus, pemberkatan nikah, dan melakukan kunjungan-kunjungan ke jemaat yang sudah ada. Joseph Kam juga mendidik para guru untuk turut membantunya dalam melaksanakan pendidikan dan juga pelayanan, sehingga pertumbuhan gereja di Ambon terus bertumbuh dengan sangat baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sejarah lahirnya GPM tanggal 6 September 1975, Gereja Maluku pun berdiri sendiri dengan nama Gereja Protestan Maluku. GPM lahir pada sidang sinode pertama GPM yang berlangsung pada bulan September dan dinyatakan lepas dari pemerintahan Belanda, yaitu pada tanggal 6 September 1935. Waktu itu yang ada di Maluku, gereja-gereja yang ada di Maluku, di Minahasa, di Kupang, dan lain sebagainya adalah gereja-gereja yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Gaji para pejabat gereja, kebutuhan kegiatan gerejawi itu ditanggung oleh pemerintahan Belanda. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika GPM berhasil berdiri sendiri, ada ungkapan dari pemerintahan Belanda seperti ini: kita akan mendengar lonceng kematian dari GPM. Mereka berpikir bahwa GPM yang baru ini tidak dapat membiayai kebutuhan gereja. Namun ternyata apa adik-adik? GPM masih ada sampai di usia 85 tahun. GPM melaksanakan misi dan pelayanannya dengan moto, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu betul bisa lihat dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, GPM yang baru saja menempuh hidup tentram 6 tahun sejak berdirinya, datanglah orang Jepang di Maluku. Banyak pendeta-pendeta yang dibunuh oleh tentara Jepang. Gedung-gedung gereja disita dan dijadikan sebagai gudang. Melewati tantangan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan yang dihadapi GPM, termasuk tantangan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sehingga kegiatan-kegiatan gereja tidak berlangsung di gereja, tetapi di rumah masing-masing. Namun GPM tetap eksis sampai saat ini. Dan itu bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan yang terus-menerus menyertai dan melindungi kita. Seperti dalam Kejadian 28 ayat 15 dikatakan, aku menyertai engkau dan melindungi engkau. Artinya apa adik-adik? Dalam kondisi apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gereja yang punya Tuhan ini. Karena itu, kita harus senantiasa merendahkan diri,
Engkau menyerahkan kita hidup di dalam tangan Tuhan dan tetap menjadi anak-anak yang mengucap syukur. Hari ulang tahun GPM yang ke-85 ini mau bilang Tuhan terus berkarya dalam kehidupan gerejanya dan menghadirkan damai sejahteranya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, GPM dalam merayakan ulang tahun ke-85 di bawah sorotan tema menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Itu kita bisa lihat dari 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama. Tema ini mengajarkan kita semua termasuk adik-adik remaja jemaat GPM untuk senantiasa merendahkan diri, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Di sekitar kita begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan. Ibarat iblis yang menggaung-gaung mencari mangsa. Contoh kekerasan, narkoba, miras, seks bebas, dan lain sebagainya yang dapat menghancurkan masa depan kita. Dan sebagai manusia, kita sangat lemah. Kita sangat terbatas, sehingga apa adik-adik? Kita sangat mudah tergoda. Untuk itu, kita harus senantiasa bersandar dan berharap pada Tuhan, supaya kita boleh terhindar dari perbuatan buruk dan kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang sekalipun Tuhan tetap bergantung pada Allah Bapa, maka hidup kita akan senantiasa diberkati Tuhan dalam kita pendidikan, dalam pergaulan dan sebagainya. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, melindungi kita dan gereja kita. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di saat ini dengan materi kita di saat ini. Amin. Ya adik-adik, demikian kita materi di minggu ini. Dan kita mengakhirinya dengan berdoa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di penghujung ibadah yang punya Tuhan ini. Biarlah apa yang kami dengar tentang lahirnya GPM, yang mana Engkau begitu baik, penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami, hingga kami pun ada di saat ini, di tengah COVID-19 yang melanda dunia, tapi tangan kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi sebelum itu kami mohon berkat penyertaan daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja 3 Jemaat GPM BTL.